Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pembimbing mata kuliah seminar pendidikan profesi guru, serta yang saya hormati Bapak Ibu penguji ujian seminar pendidikan profesi guru Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arista Aprilia, NIM 242250406. Program Studi Agroteknologi Pengolahan Hasil Pertanian. Di sini saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan ini terdapat 5 pembahasan yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, identifikasi diri, yang kedua, review pengalaman belajar, yang ketiga, pengalaman belajar bermakna, yang keempat, desain inovasi pembelajaran, dan yang kelima, rencana tindak lanjut. Pembahasan yang pertama mengenai identifikasi diri. Visi untuk pendidikan Indonesia. Visi saya yaitu saya ingin memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak bangsa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila untuk membentuk anak-anak yang berkarakter dan bermoral. Kemudian, visi terhadap calon guru. Visi saya adalah saya ingin menjadi manusia yang bisa membawa manfaat untuk orang lain. Saya ingin menjadi guru yang mampu menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, yang dapat memenuhi kebutuhan peserta didik, dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Tentunya, untuk mewujudkan hal tersebut, ada beberapa hal yang akan saya lakukan. Di antaranya, yang pertama, saya akan belajar menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, saya akan belajar merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang beragam. Yang ketiga, saya akan terus menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi, dan selain itu,
Saya juga akan belajar mengembangkan potensi dalam diri saya melalui kolaborasi dengan guru profesional, misalnya guru penggerak untuk berbagi ilmu praktik terbaik dan solusi-solusi yang inovatif. Selanjutnya, pembahasan kedua mengenai review pengalaman belajar selama mengikuti pembelajaran pendidikan profesi guru di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Saya telah mendapatkan banyak pengalaman belajar selama 2 semester ini. Tentunya, pengalaman tersebut sangat berguna bagi saya, serta memberikan manfaat dan wawasan bagi saya sebagai calon seorang guru profesional. Pengalaman tersebut saya peroleh melalui 12 mata kuliah yang telah saya pelajari, baik di semester 1 maupun di semester 2. Pada semester 1 terdapat 6 mata kuliah yang saya lalui, di antaranya pembelajaran berdiferensiasi, filosofi pendidikan Indonesia, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, inovasi kejuruan, PPL 1, prinsip pengajaran dan asesmen 1, dan kemudian pada semester 2 terdapat 6 mata kuliah yang saya lalui, di antaranya proyek kepemimpinan, pendidikan kewirausahaan, prinsip pengajaran asesmen 2, pembelajaran sosial emosional, PPL 2, dan juga seminar pendidikan profesi guru. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga mengenai pengalaman pembelajaran bermakna. Berdasarkan proses pembelajaran yang telah saya pelajari di semester 2 maupun di semester 1, banyak pengalaman belajar yang saya dapatkan setelah mempelajari materi pada setiap mata kuliah. Pengalaman belajar ini merupakan hasil dari refleksi dari setiap mata kuliah yang telah saya pelajari. Sehingga saya memilih mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi sebagai mata kuliah yang memberikan pengalaman bermakna bagi saya. Pada pengalaman belajar bermakna, pembelajaran berdiferensiasi ini, guru dapat menyesuaikan model, metode, materi, dan asesmen yang digunakan berdasarkan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan minat, gaya, tingkat kemampuan, dan profil belajar peserta didik. Berdasarkan pengalaman belajar dari pembelajaran berdiferensiasi yang terdiri dari 4 topik, memiliki ciri khas di setiap topiknya. Dan ini bisa memberikan pengalaman baru bagi saya. Pada topik 1, membahas mengenai teori-teori mendasar pembelajaran berdiferensiasi. Pada topik 2, membahas mengenai aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Dan pada topik 3, membahas mengenai strategi pembelajaran berdiferensiasi. Dan pada topik 4, membahas tentang perancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Pada pembelajaran berdiferensiasi ini juga memberikan pemahaman kepada saya untuk membuat rancangan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan menerapkan 4 aspek berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten, di mana dalam diferensiasi ini guru dapat menyesuaikan materi ajar yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan peserta didik. Diferensiasi proses, dalam diferensiasi ini, guru dapat mengubah cara peserta didik dalam belajar melalui berbagai metode. Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi ini dapat menyesuaikan hasil akhir dari pembelajaran tugas peserta didik.
Kemudian yang keempat adalah lingkungan belajar, di mana guru dapat menciptakan suasana kelas yang mendukung dan memotivasi peserta didik, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Selanjutnya, dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini, untuk menyusun pembelajaran berdiferensiasi yang baik, maka dari itu kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, mengenali karakteristik peserta didik. Maksudnya, seorang guru itu harus mengenali karakteristik setiap peserta didiknya, karena setiap peserta didik itu memiliki kesiapan, minat, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Kemudian, yang kedua yaitu merancang rencana pembelajaran. Maksudnya di sini seorang guru harus menyusun rencana pembelajaran dengan tahapan listen study, yaitu dengan plan, do, dan see. Jadi ada rencana-rencana pembelajaran untuk merencanakan tujuan ataupun strategi, metode, dan model pembelajaran yang akan diberikan. Untuk do adalah pelaksanakan kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir itu see untuk kegiatan mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan. Selanjutnya, kita harus memperhatikan pengimplementasian model pembelajaran. Jadi, seorang guru harus memperhatikan model atau strategi pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didiknya supaya nantinya bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, untuk tahapan terakhir dalam pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi itu, yaitu melakukan refleksi pembelajaran. Maksudnya, di sini seorang guru dapat melakukan evaluasi pembelajaran guna mengetahui kekurangan ataupun treatment-treatment yang kurang dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, dengan adanya refleksi ini juga, seorang guru akan mengetahui keinginan-keinginan belajar peserta didik ke depannya. Jadinya, kita bisa menyesuaikan keinginan belajar peserta didik yang mereka minta untuk pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya, pengalaman belajar bermakna pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu terdapat pada topik 4, yang membahas tentang rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Pada topik ini, saya dapat mempelajari langkah awal untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di antaranya memetakan peserta didik dan mencari informasi terkait peserta didik. Selain itu, saya juga dapat belajar bagaimana mempersiapkan modul ajar dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, modul ajar yang telah saya siapkan, saya implementasikan pada kegiatan PPL 1 di kelas 10 APHP SMK Negeri 2 Sukoharjo, di mana pembelajaran berdiferensiasi tersebut yaitu penerapan berdiferensiasi proses. Beberapa artefak pembelajaran yang terdapat pada pembelajaran diferensiasi ini. Di antaranya adalah modul ajar berdiferensiasi yang telah saya gunakan pada PPL 1. Pada artefak tersebut, saya menerapkan diferensiasi proses dan juga konten. Diferensiasi proses yang saya terapkan pada LKPD yang diberikan oleh guru kepada peserta didik, dan peserta didik diminta untuk memilih dan menganalisis satu permasalahan sesuai dengan minat peserta didik. Yang kedua, diferensiasi konten saya terapkan dengan memberikan sumber belajar yang variatif, yaitu dengan teks bacaan, PPT, dan juga melalui video pembelajaran. Kedua diferensiasi tersebut dapat mempermudah peserta didik untuk menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya, sehingga peserta didik akan lebih mudah untuk memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Selanjutnya, pada artefak ini, saya membuat modul ajar pada materi teknik penggaraman pada topik proses kimia dan biokimia yang dilakukan pada kelas 10 fase E. Setelah menyusun modul ajar, kemudian saya mengimplementasikannya pada kegiatan pembelajaran di kelas.
Berikut merupakan foto-foto yang dapat saya dokumentasikan pada kegiatan tersebut. Pembelajaran bermakna setelah mempelajari topik ini yaitu pentingnya menyusun rancangan pembelajaran yang memahami kebutuhan peserta didik. Pentingnya menyusun rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi, baik diferensiasi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar peserta didik, sehingga tercipta pembelajaran yang dapat memerdekakan peserta didik. Oleh karena itu, sebagai guru profesional, saya akan menerapkan pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan peserta didik dengan mengaplikasikan teknologi digital sebagai media pembelajaran berdiferensiasi, guna meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dari pengalaman pembelajaran bermakna yang sudah saya paparkan sebelumnya, saya mendapatkan ide untuk mendesain sebuah inovasi pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran project-based learning dengan pendekatan berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu guru menyampaikan materi dengan bantuan PPT, video, ceramah, teks bacaan, dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih rencana proyek yang akan dilakukan sesuai dengan minat peserta didik, sehingga kegiatan praktik dapat menyesuaikan dengan proyek yang dipilih oleh peserta didik. Diferensiasi yang ketiga yaitu diferensiasi produk, yaitu produk yang dihasilkan peserta didik berbeda, serta penyusunan laporan yang bervariatif, bisa berbentuk video, infografis, PPT, dan sebagainya, sesuai dengan minat, gaya belajar, dan kreativitas peserta didik. Selain menggunakan pendekatan berdiferensiasi, saya juga menerapkan pendekatan CRT yang ada pada langkah kegiatan pembelajaran, LKPD, dan kegiatan praktik itu sendiri. Hal ini saya hubungkan dengan makanan khas dari Jawa Tengah dengan tujuan untuk mengaitkan materi ajar pada pengalaman dan budaya peserta didik. Dengan adanya penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan kegiatan pembelajaran berbasis budaya dapat memberikan manfaat yang bermakna besar bagi peserta didik. Selanjutnya, desain pembelajaran ini terdapat pada fase E kelas 10 dengan materi pokok, bahan tambahan pangan, dan penggunaannya memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, setelah mempelajari materi tentang penggunaan bahan tambahan makanan atau BTM dengan model pembelajaran project-based learning, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis bahan tambahan dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan diskusi dengan teman kelompok melalui model pembelajaran project-based learning, peserta didik mampu menganalisis fungsi dan pengaruh penggunaan BTM dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi dengan teman sekelompok melalui model pembelajaran project-based learning, peserta didik mampu merencanakan dan membuat produk pangan dengan bertambahan BTM sesuai fungsi melalui praktik terbatas. Selanjutnya, desain pembelajaran ini terdapat pada fase E kelas 10 dengan materi pokok, bahan tambahan pangan, dan penggunaannya. Memiliki beberapa tujuan.
Yang pertama, setelah mempelajari materi tentang penggunaan bahan tambahan makanan atau BTM dengan model pembelajaran Project Based Learning, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis bahan tambahan dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan diskusi dengan teman kelompok melalui model pembelajaran Project Based Learning, peserta didik mampu menganalisis fungsi dan pengaruh penggunaan bahan tambahan dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi dengan teman sekelompok melalui model pembelajaran Project Based Learning, peserta didik mampu merencanakan dan membuat produk dengan bahan tambahan makanan sesuai fungsinya melalui praktik terbatas dengan benar. Pembelajaran berdiferensiasi pada modul ini terdapat pada kegiatan inti. Yang pertama, diferensiasi konten dengan adanya tampilan sebuah video pembuatan puding. Kemudian guru memberikan penyampaian materi melalui metode ceramah dan menampilkan PPT, serta menyediakan link teks bacaan untuk peserta didik lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Kemudian, pada diferensiasi proses, peserta didik diberi kesempatan untuk memilih proyek yang akan dikerjakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dan meningkatkan minat belajar peserta didik itu sendiri. Kemudian, pada diferensiasi produk, dihasilkan produk yang berbeda, kemudian dituangkan dalam laporan yang berbeda-beda dan bervariatif. Hal ini tentunya untuk memungkinkan mereka dapat mengekspresikan pemahaman mereka sesuai dengan gaya belajarnya. Selanjutnya, perangkat pembelajaran yang saya gunakan yaitu kotak refleksi, LKPD, PPT, bahan ajar, Quizzes, dan Google Form. Sedangkan asesmen yang saya gunakan yaitu asesmen diagnostik dan asesmen formatif. Selanjutnya, berikut adalah artefak LKPD yang saya gunakan dalam implementasi pendekatan berdiferensiasi dan CRT terkait dengan budaya di Jawa Tengah, dan juga lampiran kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan. Selanjutnya, berikut adalah artefak LKPD yang saya gunakan dalam implementasi pendekatan berdiferensiasi dan CRT terkait dengan budaya di Jawa Tengah, dan juga lampiran kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan. Baik, selanjutnya merupakan artefak dari kegiatan pembelajaran dengan menggunakan salah satu teknologi digital dalam pembelajaran inovasi saya, yaitu Quizzes, yang saya gunakan untuk mengetahui evaluasi pembelajaran melalui kuis, dan kuis ini dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Peserta didik yang umumnya merasa takut ketika diberikan latihan soal, namun karena dengan media berbasis game, seperti Quizzes, peserta didik merasa tidak takut lagi untuk menghadapi penilaian. Justru mereka merasa lebih bersemangat dan merasa lebih senang untuk menghadapi penilaian tersebut. Berikut adalah artefak hasil diferensiasi produk dengan pendekatan CRT. Produk yang dihasilkan yaitu getuk dan juga bakso, serta laporan yang dihasilkan bervariasi. Ada yang berbentuk video, kemudian ada yang berbentuk PPT, kemudian ada yang berbentuk infografis. If you don't
Selanjutnya, dari desain inovasi pembelajaran yang sudah saya terapkan, saya menyadari bahwa untuk menjadi seorang guru profesional harus mampu memfasilitasi perbedaan karakteristik setiap peserta didik. Selain itu, saya juga harus memperhatikan aspek sosial emosional peserta didik dengan memahami dan mengelola emosi peserta didik, serta membangun hubungan yang sehat. Saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, nyaman, aman, serta bermakna bagi peserta didik. Kemudian, saya sebagai seorang guru harus mampu merencanakan rencana tindak lanjut yang dapat saya terapkan setelah saya menyelesaikan studi pendidikan profesi guru ini. Yang pertama yaitu, pada rencana pembelajaran selanjutnya, dapat dilakukan presentasi dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil produk mereka dan melakukan diskusi kelas tentang hasil praktik yang mereka peroleh. Hal ini bertujuan untuk mendorong evaluasi diri dan penilaian antar teman. Yang kedua, rencana pembelajaran selanjutnya dapat dilakukan penambahan waktu untuk memaksimalkan kualitas produk yang dihasilkan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki resep dan teknik pembuatan produk. Yang ketiga, pada rencana pembelajaran selanjutnya dapat dilakukan penambahan waktu untuk membimbing analisis perhitungan biaya produksi serta potensi keuntungan dan pemasaran produk. Hal ini bertujuan untuk melatih jiwa kewirausahaan peserta didik. Dan yang keempat, pada pembelajaran selanjutnya dapat digunakan media pembelajaran lainnya seperti Wordwall untuk menarik motivasi dan minat belajar peserta didik agar pembelajaran juga terlihat lebih menarik. Selanjutnya adalah manfaat adanya artefak ini. Yang pertama yaitu untuk guru dan yang kedua untuk peserta didik. Poin yang pertama yaitu manfaat untuk guru. Dengan adanya artefak-artefak ini, saya dapat menjadikan refleksi dalam kegiatan pembelajaran, sehingga refleksi ini dapat meningkatkan kegiatan pembelajaran dan kualitas pembelajaran ke depannya. Kemudian, manfaat untuk peserta didik sendiri, artefak ini dapat memberikan pembelajaran yang bermakna dan menarik pada seorang peserta didik sehingga mereka itu merasa dihargai dan mereka merasa dibimbing dengan baik karena pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait seminar pendidikan profesi guru. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.